Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem saraf, hormon, dan sistem panca indera. Oke? Simaklah materi pelajaran kita kali ini. Gangguan dan kelainan pada sistem koordinasi manusia. Gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Yang pertama, meningitis merupakan peradangan di bagian selaput otak atau meninges yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis atau virus. Yang kedua, hidrosefalus merupakan peradangan selaput otak yang mengakibatkan terjadinya penumpukan cairan di otak. Jika dibiarkan lama-kelamaan akan membesar. Yang ketiga, neuritis adalah iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan, atau karena tekanan. Kemudian yang keempat, Parkinson merupakan gangguan produksi dopamin di otak karena neuron mengalami degenerasi. Kekurangan dopamin mengakibatkan asetilkolin tidak dapat bekerja secara normal. Gangguan koordinasi kerja otak ini mengakibatkan penderita mengalami tremor, yaitu melakukan gerak yang tidak terkendali. Yang kelima, geger otak adalah gangguan pada otak akibat benturan keras pada kepala. Yang keenam, epilepsi adalah kelainan pada neuron-neuron di otak akibat kelainan metabolisme, infeksi, toksin, atau kecelakaan. Penderita epilepsi tidak dapat merespons rangsang pada saat kambuh. Bahkan otot-otot rangka berkontraksi dan tidak terkontrol. Yang ketujuh, Alzheimer umumnya menyerang orang berusia di atas 65 tahun. Gangguan Alzheimer ditandai dengan berkurangnya kemampuan mengingat. Penderita Alzheimer juga kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, afasia adalah kekurangan daya ingat karena kerusakan pada otak besar bagian tengah. Selanjutnya, ataksia adalah penyakit degeneratif akibat menyusutnya otak kecil. Gejala yang dialami penderita ataksia yaitu kesulitan mengontrol gerak tubuh, tersedak saat minum, dan kesulitan melafalkan kata-kata. Selanjutnya kita lihat gangguan dan kelainan pada sistem endokrin atau hormon. Tubuh kita kadangkala mengalami gangguan sekresi hormon. Beberapa faktor yang memengaruhi sekresi hormon antara lain stres, infeksi, penuaan, genetik, dan lingkungan. Gangguan sekresi hormon dapat berupa sekresi hormon yang berlebihan atau hipersekresi atau kekurangan sekresi hormon atau hiposekresi. Hipersekresi dan hiposekresi hormon dapat menimbulkan kelainan. Oke, kita lihat sekarang yang pertama, hiposekresi hormon somatotropin sebelum pubertas dapat mengakibatkan dwarfisme, yaitu gejalanya anak tumbuh kerdil. Kemudian bila hipersekresi somatotropin bila terjadi pada anak, maka mengakibatkan gigantisme, yaitu pertumbuhan raksasa. Nah, kalau pada dewasa yaitu akromegali. Pertumbuhan tulang tidak normal pada masa dewasa
misalnya tulang ujung jari dan tulang dagu, sehingga bentuk dan ukuran jari dan dagu menjadi abnormal, yaitu lebih besar dan panjang dibanding ukuran normal. Selanjutnya, hiposekresi ADH atau antidiuretik hormon dapat mengakibatkan diabetes insipidus. Gejalanya produksi urin yang berlebihan. Selanjutnya, hiposekresi tiroksin apabila terjadi pada anak akan menyebabkan kretinisme, yaitu terjadi hambatan pertumbuhan fisik dan mental sehingga menjadi kerdil. Kalau terjadi pada dewasa, myxedema, yaitu terjadi pembengkakan di bawah kulit berisi cairan dan berat badan bertambah. Nah, kita lihat hipersekresi tiroksin mengakibatkan penyakit Basedowi, yaitu metabolisme dalam tubuh meningkat, banyak keringat, suhu tubuh cenderung tinggi, dan tangan gemetar. Selanjutnya, hiposekresi parat hormon, yaitu gejalanya kekurangan kalsium dalam darah dan terjadi kejang pada otot tangan dan kaki. Nah, apabila hipersekresi parat hormon, kalsium keluar dari darah dan tulang menuju serum darah sehingga tulang menjadi keropos dan dapat mengakibatkan gagal ginjal. Selanjutnya, hiposekresi glukokortikoid dan mineralokortikoid mengakibatkan penyakit Addison. Gejalanya hiperpigmentasi, kelelahan, dan nafsu makan turun. Kemudian hipersekresi glukokortikoid dan mineralokortikoid mengakibatkan Cushing syndrome, yaitu wajah bulat, tubuh benjolan pada tulang punggung, hiperpigmentasi, dan perut menggelantung. Dan selanjutnya, hiposekresi insulin mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Kadar gula darah tinggi lebih dari 200 mg per desiliter, berat badan menurun drastis, mudah merasa haus, serta kulit dan mulut terasa kering. Selain gangguan sekresi hormon, kelainan atau gangguan pada sistem hormon terjadi akibat kerusakan kelenjar hormon, misalnya pada kasus penyakit gondok dan pirilisme. Penyakit gondok juga merupakan penyakit yang diakibatkan oleh gangguan pada kelenjar. Penyakit gondok merupakan pembengkakan pada kelenjar tiroid. Pembengkakan ini terjadi apabila tubuh kekurangan iodium. Iodium ini diperlukan dalam pembentukan hormon tiroksin. Jika kelenjar adrenal mengalami kerusakan, akan timbul kelainan yang disebut pirilisme. Kelainan ini ditandai dengan munculnya kumis pada wanita. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada sistem indera manusia. Yang pertama, mata. Mata tidak dapat melihat dengan jelas jika mengalami kelainan atau penyakit. Beberapa kelainan atau penyakit pada mata. Yang pertama, miopi atau rabun jauh, disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung. Akibatnya, objek yang jauh terlihat kabur karena bayangan jatuh di depan retina. Kelainan mata ini dapat ditolong menggunakan lensa cekung atau lensa negatif. Kemudian yang kedua, hipermetropi, disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih. Akibatnya, objek yang dekat terlihat kabur karena bayangan jatuh di belakang retina. Kelainan mata ini dapat ditolong menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Selanjutnya, astigmatisme disebabkan oleh tidak ratanya permukaan kornea. Penderita astigmatisme dapat melihat jelas menggunakan lensa silindris.
Presbiopi disebabkan oleh hilangnya daya elastisitas lensa yang biasanya diderita oleh lansia. Penderita presbiopi tidak dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya terlalu jauh atau terlalu dekat. Kelainan ini dapat dibantu dengan lensa ganda. Dan seterusnya, juling disebabkan oleh tidak serasinya otot mata kanan dan otot mata kiri, sehingga arah pandangan kedua bola mata tidak sama. Dan seterusnya, buta warna disebabkan oleh faktor genetik. Penderita buta warna tidak mampu membedakan warna. Ada 3 jenis buta warna. Yang pertama, trikromasi, yaitu keadaan mata yang mengalami perubahan tingkat sensitivitas warna dari 1 atau lebih sel kerucut pada retina. Jenis buta warna inilah yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Ada 3 jenis trikromasi. Yang pertama, protanormali, yaitu tidak dapat mengenal warna merah. Yang kedua, deuteromali, yaitu tidak dapat mengenali warna hijau. Dan yang ketiga, trinomali, yaitu tidak dapat mengenali warna biru. Selanjutnya, buta warna dikromasi, yaitu keadaan mata ketika 1 dari 3 sel kerucut tidak ada. Ada 3 jenis dikromasi. Yang pertama, protanopia, yaitu sel kerucut warna merah tidak ada sehingga tingkat kecerahan warna merah atau perpaduannya kurang. Yang kedua, deuteronopia, yaitu retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna hijau. Dan yang ketiga, tritanopia, yaitu retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna biru. Selanjutnya, buta warna monokromasi. Monokromasi sebenarnya sering dianggap sebagai buta warna oleh orang umum. Kondisi ini ditandai dengan retina mata yang mengalami kerusakan dalam merespons warna. Hanya warna hitam dan putih yang mampu diterima retina. Selanjutnya, rabun senja disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Kemampuan melihat pada penderita berkurang jika intensitas cahaya rendah. Seterusnya, katarak disebabkan oleh keruhnya lensa mata. Glaukoma disebabkan oleh tekanan dari dalam mata yang meningkat akibat cairan mata tidak bisa mengalir dengan baik. Tekanan yang semakin meningkat dapat mengakibatkan kerusakan jaringan saraf pelapis antara bagian mata yang peka terhadap cahaya. Akibatnya, penglihatan penderita glaukoma dapat terganggu. Kita lihat sekarang gangguan pada telinga. Telinga dapat mengalami gangguan fungsi yang disebut tuli. Gangguan ini dapat berupa tuli konduktif dan tuli saraf. Yang pertama, tuli konduktif merupakan gangguan penghantaran getaran bunyi di telinga bagian luar atau telinga bagian tengah. Tuli konduktif dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen. Yang kedua, penebalan atau pecahnya membran timpani. Yang ketiga, pengapuran tulang pendengaran. Dan yang keempat, kekakuan hubungan stapes dan venesta ovali. Gangguan telinga ini dapat bersifat sementara. Gangguan ini dapat diatasi melalui pengobatan, operasi, atau penggunaan alat bantu dengar. Kemudian tuli saraf. Tuli saraf atau disebut juga gangguan pendengaran sensori neural disebabkan oleh kerusakan sel saraf auditori. Gangguan ini biasanya bersifat permanen. Selanjutnya, gangguan pada kulit. Beberapa gangguan dan penyakit pada kulit sebagai berikut. Yang pertama, jerawat. Terjadi penyumbatan pori-pori kulit oleh kotoran. Yang kedua, dermatitis atau eksim, peradangan pada kulit. Seterusnya, gangguan pada hidung. Salah satu gangguan pada hidung adalah anosmia. Anosmia adalah hilang atau berkurangnya kemampuan hidung untuk membawi. Gangguan ini terjadi karena adanya perubahan di dalam hidung, terutama saraf yang berasal dari hidung menuju otak atau di dalam otak.
Selanjutnya gangguan pada lidah. Salah satu gangguan pada lidah adalah disgeusia. Disgeusia merupakan distorsi daya pengecapan. Terdapat dua jenis disgeusia, yaitu hipogeusia dan ageusia. Hipogeusia adalah berkurangnya kepekaan pengecap, sedangkan ageusia adalah hilangnya daya pengecap. Penderita ageusia tidak dapat mengecap rasa sama sekali. Demikian materi pelajaran kita kali ini. Biasanya akan memberikan soal pada kalian. Yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan Alzheimer dan afasia. Yang kedua adalah jelaskan yang dimaksud dengan Cushing syndrome. Dan yang ketiga, jelaskan macam-macam buta warna trikromasi. Serta yang terakhir nomor 4 adalah jelaskan mengenai perbedaan antara hipogeusia dan ageusia. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.